Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Sebrina Putri dari kelas 11 IPA 4. Alamat saya Sekar Mawar. Hobi saya membaca dan memasak. Video ini saya akan membahas presentasi tentang struktur sel. Struktur sel terbagi menjadi dua, prokariotik dan eukariotik. Prokariotik adalah sel yang intinya tidak memiliki membran. Materi ini tersebar dalam sitoplasma atau sel yang memiliki satu sistem membran. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bakteri alga biru. Yang kedua, eukariotik. Sel yang intinya memiliki membran. Materi ini dibatasi oleh sistem membran terpisah dari sitoplasma. Yang termasuk kelompok ini adalah semua makhluk hidup kecuali bakteri dan alga biru. Sel prokariotik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki inti sel yang jelas karena tidak memiliki membran inti sel yang dimakan oleh nukleoid. Yang kedua, organel-organelnya tidak dibatasi membran. Yang ketiga, membran selnya tersusun atas senyawa peptidoglika. Yang keempat, diameter sel antara 1 sampai 10 mm. Yang kelima, mengandung 4 subunit RNA, polimerase, dan yang keenam, susunan kromosomnya sirkuler. Ciri-ciri sel eukariotik. Yang pertama, memiliki inti sel yang dibatasi oleh membran inti dan dimakan oleh nukleus. Yang kedua, organel-organelnya dibatasi oleh membran. Yang ketiga, membran selnya tersusun atas fosfolipid. Yang keempat, diameter selnya antara 10 sampai 100 mm. Dan yang kelima, mengandung banyak subunit RNA polimerase. Dan yang keenam, susunan kromosomnya linear. Struktur sel. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel terdiri daripada selulosa yang kuat yang dapat memberikan songkongan, perlindungan, dan untuk mengekalkan bentuk sel. Terdapat liang pada dinding sel untuk membenarkan pertukaran bahan di luar dengan bahan di dalam sel. Dinding sel juga berfungsi untuk menyokong tumbuhan yang tidak berkayu. Dinding sel terdiri dari selulosa atau sebagian besar hemiselulosa, pektin, lignin, kitin, garam karbonat, dan silika dari Ca dan Mg. Yang kedua, membran plasma. Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga merupakan alat transportasi bagi sel, yaitu tempat masuknya dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran ialah dua lapis lipid bilayer dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Struktur sel yang ketiga adalah mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah pembangkit tenaga bagi sel. Struktur yang keempat adalah lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dan berbagai keadaan. Lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian de Duve dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Di dalam organel ini memiliki 40 jenis enzim. Struktur yang kelima adalah badan Golgi atau disebut juga dengan aparatus Golgi, kompleks Golgi, dan dikitosom. Adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organel tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Misalnya ginjal. Setiap 6 retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE adalah organel yang dapat ditemukan di seluruh sel hewan eukariotik. Retikulum endoplasma memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis. Kantung ini disebut dengan cisternae. Fungsi retikulum endoplasma bervariasi tergantung pada jenisnya. Retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma meliputi
separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. 7. Nukleus. Inti sel atau nukleus sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear, panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein seperti histon. 8. Plastida. Plastida adalah organel sel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Yang kesembilan, sentriol atau sentrosom. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol, sepasang sentriol, yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya tiap sentriol ini akan bergerak ke kutub-kutub sel yang sedang membelah. Pada siklus sel di tahap interfase terdapat fase S yang terdiri dari tahap duplikat kromosom, kondensasi kromosom, dan duplikat sentrosom. 10. Vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Cairan ini adalah air yang berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. Fungsi vakuola adalah memelihara tekanan osmotik sel, penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, mengadakan sirkulasi zat dalam sel. Nah, video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.